Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara, di mana pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai tindakan atau perbuatan pemerintah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan tentu mengharuskan pemerintah melakukan berbagai perbuatan atau tindakan. Lebih-lebih dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang telah ditetapkan oleh konstitusi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, pemerintah tidak mungkin bersifat diam, akan tetapi harus beraktivitas seperti halnya manusia sebagai salah satu subjek hukum. Berbicara mengenai subjek hukum itu ada subjek hukum manusia dan ada subjek hukum badan hukum ya. Ada subjek hukum manusia dan ada subjek hukum badan hukum. Di mana subjek badan hukum ini terdiri dari badan hukum privat dan badan hukum publik. Badan hukum privat misalnya perseroan terbatas, CV, firma, dan lain sebagainya. Sedangkan badan hukum publik ini misalnya adalah negara, provinsi, kabupaten, kota, dan badan hukum publik lainnya misalnya jabatan. Sebagai subjek badan hukum subjek hukum badan hukum lainnya, pemerintah melakukan berbagai perbuatan dan tindakan. Berbicara mengenai tindakan pemerintah atau perbuatan pemerintah, maka ada dua bentuk, yakni tindakan nyata atau tindakan yang faktual dan tindakan hukum. Tindakan nyata atau faktual ini dalam istilah Belandanya itu dikenal dengan istilah feitelijk handling. Kalau tindakan hukum itu adalah istilahnya rechthandling. Tindakan nyata atau feitelijk handling adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum. Itu adalah tindakan nyata. Sedangkan tindakan hukum atau rechthandling itu adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Atau bisa juga tindakan hukum di sini kalau menurut pendapat dari Ten Berge itu adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Jadi tindakan hukum adalah tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau bisa juga dimaknai sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Jadi akibat-akibat hukum tersebut diantaranya misalnya menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada, atau akibat hukumnya berupa menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau objek yang ada. Itu adalah tindakan hukum. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ada unsur-unsur tindakan hukum pemerintah. Unsur-unsur yang dengannya suatu tindakan itu bisa disebut sebagai tindakan hukum pemerintah. Yang pertama adalah perbuatan itu dilakukan atau tindakan itu dilakukan oleh aparat pemerintah. Sebagai alat aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawabnya sendiri. Jadi unsur yang pertama adalah perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah. Yang kedua, perbuatan itu dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, tidak dalam rangka yang lain.
Yang ketiga adalah perbuatan dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. Yang keempat, perbuatan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Dan terakhir, tindakan hukum administrasi hanya dapat dilakukan dalam hal dan dengan cara yang telah diatur dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan. Ini kaitannya dengan asas legalitas, di mana tindakan pemerintah itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, tindakan hukum pemerintah itu dapat dibagi menjadi dua, yakni tindakan hukum privat dan tindakan hukum publik. Tindakan hukum privat itu adalah tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan. Sedangkan tindakan hukum publik adalah tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum publik, ya. Tindakan hukum yang dilakukan itu didasarkan pada hukum publik. Nah, untuk menentukan apakah tindakan pemerintah dalam pergaulan hukum itu diatur oleh hukum privat atau hukum publik, itu tergantung pada kedudukan pemerintah dalam menjalankan tindakan tersebut. Jika pemerintah bertindak dalam kualitasnya sebagai pemerintah, maka hanya hukum publiklah yang berlaku. Jika pemerintah bertindak tidak dalam kualitas pemerintah, maka hukum privatlah yang berlaku. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pemerintah sebagaimana manusia ataupun badan hukum privat dapat terlibat dalam pergaulan keperdataan. Jadi tindakan hukum pemerintah ini bisa tindakan hukum privat dan tindakan hukum publik. Ini salah nih, ini bukan tindakan hukum publik tapi tindakan hukum pemerintah. Jadi tindakan hukum pemerintah, ya, itu ada dua, tindakan hukum privat dan tindakan hukum publik. Tindakan hukum privat itu tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan, sedangkan tindakan hukum publik itu adalah tindakan yang dilakukan dengan didasarkan pada hukum publik. Jadi pemerintah itu sebagaimana manusia dan badan hukum privat itu dapat terlibat dalam pergaulan keperdataan. Pemerintah mengadakan jual beli, sewa menyewa, membuat perjanjian, ya. Itu adalah bagian dari tindakan hukum keperdataan. Nah, ketika badan hukum publik, ya, dalam hal ini pemerintah, terlibat dalam pergaulan hukum keperdataan, maka ia bertindak tidak sebagai pemerintah, ya, tetapi ia terlibat bersama-sama dengan warga negara berdasarkan hukum perdata. Badan hukum publik yang terlibat dalam pergaulan hukum berdasarkan hukum privat pada dasarnya tidak tunduk pada kekuasaan hukum dari hakim peradilan biasa sebagaimana halnya warga negara. Jadi kualitas badan hukum publik ketika dia terlibat dalam pergaulan hukum keperdataan itu tidak dalam kualitas pemerintah atau sebagai organisasi kekuasaan, tetapi ia terlibat bersama-sama dengan warga negara berdasarkan hukum perdata. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, tindakan hukum publik dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya itu dapat dibedakan dalam menjadi dua, ya, yakni tindakan hukum bersegi dua dan tindakan hukum bersegi satu. Tindakan hukum bersegi dua itu adalah tindakan tidak sepihak, ya, artinya melibatkan beberapa pihak. Sedangkan tindakan bersegi satu itu adalah tindakan sepihak, ya, hanya dilakukan sepihak oleh pemerintah. Nah, tindakan hukum atau perbuatan hukum bersegi dua itu adalah tindakan atau perbuatan yang dibuat oleh pemerintah tidak sepihak, melainkan melibatkan pihak lain.
Ya, contohnya ya tadi ketika pemerintah melakukan atau menjalin kontrak, ya, membuat sebuah perjanjian dengan pihak swasta atau dengan warga masyarakat, itu adalah tindakan hukum atau perbuatan hukum publik yang bersegi dua, ya, yang tidak sepihak dan melibatkan pihak lain. Yang kedua adalah perbuatan hukum atau tindakan hukum publik yang bersegi satu, di mana tindakan yang dibuat oleh pemerintah secara sepihak. Contohnya adalah pemberian izin bangunan, ya, dari wali kota, pemberian izin lingkungan, ya, pemberian bantuan atau subsidi, perintah pengosongan bangunan atau rumah, dan lain sebagainya, di mana tindakan hukum publik sepihak ini dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan pihak lain. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, perbuatan pemerintah yang bersegi satu atau perbuatan atau tindakan pemerintah yang sepihak, ya, yang bersegi satu, itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah perbuatan pemerintah bersegi satu yang bersifat umum dan perbuatan pemerintah bersegi satu yang bersifat konkret. Ya, yang bersifat umum ini misalnya adalah pengaturan, ya, regeling, di mana pemerintah membuat sebuah peraturan yang bersifat umum, ya, mengikat dan bersifat berlaku untuk umum, mengikat secara umum. Sedangkan yang konkret itu contohnya adalah keputusan atau ketetapan, atau dalam istilah Latinnya beseking, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan keputusan atau ketetapan, ya, kalau menurut W.F. Prince, ketetapan itu sebagai suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu. Kalau menurut Utrecht, di situ Utrecht tegas mengatakan bahwa ketetapan adalah suatu perbuatan hukum publik bersegi satu, ya, bersegi satu, yang dilakukan oleh alat-alat perlengkapan pemerintahan berdasarkan suatu kewenangan atau kekuasaan istimewa. Dan kalau menurut Prof. Muhsan, ketetapan itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan secara sepihak berdasarkan hukum abstrakto, ya, untuk menyelesaikan permasalahan in concreto. Jadi ketetapan itu adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan secara sepihak, ya, bersegi satu, berdasarkan hukum abstrakto, ya, peraturan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan permasalahan in concreto. Dari situ kemudian kita bisa mengambil satu kesimpulan mengenai unsur-unsur ketetapan atau keputusan, ya, sama saja keputusan atau ketetapan itu sama saja, di mana unsur-unsur yang dengannya sesuatu itu bisa disebut sebagai ketetapan atau keputusan, yakni pertama bahwa ketetapan itu adalah perbuatan hukum yang sepihak, ya, harus sepihak, dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan kewenangan istimewa dan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Ini adalah unsur-unsur ketetapan dan keputusan. Selanjutnya, syarat sahnya ketetapan, ya, suatu ketetapan dianggap sah, suatu keputusan dianggap sah kalau dia memenuhi unsur material dan unsur formil. Unsur material diantaranya di mana ketetapan itu harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, tidak mengalami kekurangan yuridis. Tidak mengalami kekurangan yuridis itu berupa kehilafan, penipuan, ya, atau paksaan.
Jadi ketetapan atau keputusan itu dibuat ya, tanpa adanya unsur kekhilafan, tanpa adanya unsur penipuan, dan tanpa adanya unsur paksaan ya. Itu maksud dari tidak mengalami kekurangan yuridis. Lalu yang ketiga, isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. Adapun syarat formil, pertama, bentuk ketetapan sesuai dengan ketentuan yang menjadi dasarnya. Bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang menjadi dasarnya. Prosedur pembuatannya juga harus sesuai dengan prosedur yang diharuskan dalam ketentuan dasarnya. Dan pemberitahuan kepada yang bersangkutan dan pihak ketiga yang berkepentingan harus sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya. Ini adalah syarat sahnya ketetapan. Dan akhirnya selesai penjelasan untuk materi tindakan atau perbuatan pemerintah ini. Saya berharap apa yang dijelaskan dalam video yang singkat ini bisa bermanfaat bagi Anda dan dapat benar-benar Anda pahami. Dan jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.